Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anton Fernandes, NPM 22411017, kelas manajemen 22A. Sini saya akan membahas materi ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu pengertian, fungsi, tujuan, dan prinsip. Pengertian manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data dan membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, probabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistem menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran penting manajemen keuangan, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuan yang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, seseorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Mengambil keputusan atau membantu pemimpin dalam bisnis memutuskan cara kerja baik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan, dan mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Dan tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan diprediksi terkait sebagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Interaksi yang efektif dan investor dan reaksi. Tujuan ini dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif struktur keuangan perusahaan. Lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan menentukan keputusan keuangan perusahaan, menentukan keputusan pembagian saham, menentukan working capital decision. Fungsi manajemen keuangan. Perencanaan manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perencanaan berguna memaksimalkan penggunaan dana dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 2. Alokasi dana. Selanjutnya, bagian manajemen keuangan perlu memecahkan perencanaan suatu persatu untuk memastikan jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian sesuai prinsip ekonomi. Tentu saja, alokasi dana harus dilakukan dengan anggaran yang paling sedikit untuk mendatangkan keuntungan yang besar. 3. Kontrol. Selanjutnya, ada fungsi kontrol di mana bagian manajemen keuangan harus menjadi orang yang tegas dalam mengontrol seluruh arus keluar masuk kas. Setiap bagian yang ingin meminta dana untuk urusan perusahaan perlu melewati berbagai pengecekan ketat. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak. Semua tugas kontrol ini memiliki satu tujuan utama, yaitu memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Ini keempat, working capital decision. Dalam perusahaan, working capital decision adalah uang yang disampaikan perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional, termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset memiliki perusahaan seperti alat mesin, mobil,
dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan. Karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus diurus manajemen keuangan. Beberapa contoh liabilitas adalah hutang, tagihan yang harus dibayar, serta pinjaman dari bank. Prinsip manajemen keuangan yang pertama, konsistensi. Kebijakan dalam sistem dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perusahaan pada keuangan, tidak boleh disesuaikan saat perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa manipulasi. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, ataupun organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga bagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga, transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparan perusahaan yang harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitas. Hal ini juga termasuk dalam menyediakan laporan keuangan yang akurat dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, termasuk terkait keuangan. Yang keempat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib merancang keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan Kremers. Yang kelima, standar akuntansi. Setiap perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan, artinya semua akuntan secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama. Yang keenam, pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum. Berbagai hal dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang tujuh, integritas. Integritas catatan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dimenjaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami lengkap dan akurat. Kesimpulan manajemen keuangan adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Perencanaan keuangan yang benar seperti membuat anggaran, menabung dana darurat, berinvestasi, menyiapkan biaya untuk masa pensiun, dan membantu Anda hidup sejahtera meskipun adanya badai keuangan. Terima kasih sebelumnya.